di poin tren, kan Bang Sandi bilang tren tuh mesti diperhatikan banget. Tapi gue rada bingung nih Bang Sandi. Trennya itu mempengaruhi kita buka bisnis apa. Jadi selalu ngelihat apa yang lagi ada duit. Kayak misalkan gini kan ada masanya tuh trennya clothing gitu. Terus anak-anak muda yang pengen di industri kreatif, oh iya gue ngikut tren clothing. Tapi itu kan tren come and go. Apakah itu yang Bang Sandi maksud atau hal lain? Jadi kita harus belajar bahwa kita di bisnis yang balik dari nol ini membaca 5-10 tahun ke depan. Jadi jangan lihat tren sekarang, tapi lihat tren 5-10 tahun ke depan. Nah, saya selalu bilang ini yang disebut sebagai unstoppable global trend. Bahwa ada sesuatu yang tidak terhentikan. Misalnya menurut saya, waktu kita di krisis tahun 97 itu adalah global trendnya setelah krisis, bisnis energi terutama yang berbasis sumber daya alam waktu itu akan bagus. Dan akhirnya tumbuh dan berkembang bisnis di perkebunan sawit, batu bara dan lain sebagainya. Setelah itu trennya adalah infrastruktur. Kita harus mampu mengidentifikasi, memapping tren-tren ini 5-10 tahun di depan. Nah, saya bocorin aja sekarang bahwa kita udah tahu tren ke depan paling tidak 3 tren besar dunia sekarang yang unstoppable yang akan nyampe juga ke Indonesia. Satu adalah digital disrupsi. Boleh bisnis clothing, tapi ada dalam ekosistem digital. Itu nomor 2, data revolution. Bahwa semuanya ini akan terhubung dengan kemampuan kita mengelola data dan menganalisa data. Jadi bisnis ke depan akan sangat bergantung terhadap data. Tadi pagi gue baru lari sama teman-teman yang ada di Traveloka. Traveloka ini kan kita pikir, wah ini kan bisnis travel lagi jatuh, tourism, pariwisata lagi jatuh, pasti lagi susah. Ternyata mereka baru akan mendapat komitmen dari pemodal-pemodal besar karena kemampuan mereka mengelola data dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain untuk mendapatkan terobosan-terobosan misalnya di bisnis keuangan, bisnis multifinance atau di malah bisnis kesehatan. Itu dari data yang mereka kelola dengan baik. Dan ketiga ini longevity. Lu aja udah plant based. Berarti lu kan pengen sehat kan? Iya. Jadi semua bisnis yang berkaitan dengan promotif preventif dari kesehatan itu akan besar banget ke depan. Jadi bukan hanya rehabilitatif dan kuratif, kesehatan kita akan promotif preventif. Mulai dari gaya hidup sehat, mulai dari olahraga, makan yang bernutrisi. Gua sekarang lagi lihat waktu gua selama 24 jam ini paling produktif kapan sih gua? Ternyata waktu gua paling produktif itu antara jam 5 pagi sampai jam 9. Udah gua padetin tuh. Komitmen-komitmen yang butuh decision itu di waktu-waktu yang paling gue produktif. Sisanya gue gunakan untuk pastikan hidup gue sehat.